Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Senang sekali kalau kita masih bisa bertemu di dalam Tuhan dan bersekutu bersama di dalam firman-Nya. Saudara-saudara, buka hatimu terus untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan bisa hidup dengan sukacita dan kita juga bisa hidup tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bila kita lihat dalam pasal atau perikop firman Tuhan ini 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Di situ mau diceritakan tentang natur kasih itu. Disebutkan saudara-saudara di dalamnya kasih berasal dari Allah. Itu yang dinyatakan di ayat 7 sebelum firman Tuhan itu. Bahkan lebih dari itu disebutkan bahwa Allah sendirilah kasih itu. Allah itu adalah kasih. Bahkan lebih dari itu disebutkan lagi saudara-saudara, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah itu dilakukannya di dalam kasih. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan tanpa kasih. Bahkan Dia tetap mengasihi kita sekalipun kita tetap berlaku atau kita tetap tinggal di dalam dosa. Dia tetap mengasihi kita sekalipun kita masih dalam yang jahat. Inilah yang dikatakan saudara-saudara, Dia adalah Allah yang penuh kasih. Segala tindakannya dilakukannya di dalam kasih. Bahkan Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Camkan ini baik-baik saudara-saudara. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia tetap terus. Dia tetap dan terus mengasihi kita. Dia tidak pernah berhenti. He never stop loving us. Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Coba bayangkan saudara-saudara, Dia memberikan kesehatan. Dia memberikan rezeki, Dia memberikan pekerjaan, Dia memberikan rumah kepada kita, Dia memberikan suami, istri, dan anak-anak kita. Dia bahkan memberikan pikiran-pikiran yang terang untuk boleh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Ada begitu banyak kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah makanya saya katakan saudara-saudara, Tuhan itu melakukan segala tindakannya di dalam kasih. Bahkan ketika kita juga melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada orang yang bertanya, kenapa kami dihukum oleh Tuhan ketika kami berdosa? Nah, itu justru dilakukannya di dalam rangka mengasihi kita. Bahkan sekalipun kita dihukum oleh Tuhan. Hukuman yang dilakukan oleh Tuhan untuk mengingatkan, menyadarkan, dan menegur kita. Supaya apa? Kita boleh berubah, bahkan bertobat. Itu yang diharapkan Tuhan saudara-saudara dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan marah ketika Tuhan menghukum kita karena dosa kita. Bahkan mungkin bukan karena dosa kita, tapi Tuhan memberikan kesulitan, Tuhan memberikan pergumulan, Tuhan bahkan memberikan berbagai macam tantangan atau masalah-masalah yang harus kita hadapi. Itu juga dalam rangka untuk mengasihi kita. Karena kita perlu
dilatih sehingga kita semakin hari semakin kuat. Kita perlu diuji, dicobai supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi jangan menyerah dulu kalau ada kesulitan. Jangan kecewa dulu kalau ada masalah. Jangan buru-buru marah kepada Tuhan dan protes. Itu yang saya katakan di hari yang lampau. Kita tidak punya hak untuk berbantah kepada Tuhan. Karena Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Dia berkuasa penuh dalam hidup kita. Tidak ada kita yang berhak untuk mengatakan, kenapa mesti begini ya Tuhan? Kenapa mesti begitu ya Tuhan? Kenapa Engkau tidak lakukan begini Tuhan? Siapakah kita? Kita adalah periuk di hadapan penjunan. Kita adalah anak di hadapan Bapa kita. Itu, kita harus sadari itu. Maka kita harus menghormati dia. Nah, saudara-saudara, puncak dari kasih Allah itu dia lakukan di dalam utusan atau pengutusan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itulah puncak dari segala-galanya, yaitu penebusan Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita begitu jahat, kita selalu melakukan dosa. Dan akhirnya puncak dari segala-galanya kasih-Nya Tuhan. Itu yang dia katakan di Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, ya kan, untuk menebus kita. Sehingga kita apa? Beroleh selamat semuanya. Itu karena kasih Allah yang begitu besar itu kepada kita. Jadi makanya saudara-saudara, itulah puncak daripada apa? Daripada kasih Tuhan. Bayangkan dia memberikan anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus untuk menebus kita. Nah, saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini mengisyaratkan banyak hal. Yang mau menunjukkan itulah kasih Allah itu sendiri yang sudah disaksikan oleh Yohanes bersama dengan teman-temannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Mereka menyaksikan itu dalam hidup mereka. Dengan apa? Dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, Yesus datang berupa manusia dan dia mati untuk menebus kita. Nah, saudara-saudara, kedatangan Yesus inilah yang mau mengisyaratkan kepada kita beberapa hal, yaitu untuk menunjukkan kasih-Nya. Coba kita lihat. Yang pertama, kerendahan hatinya. Bayangkan Yesus meninggalkan sorganya, kemuliaannya, hanya mau hidup bersama dengan kita, menjadi hina. Kan kerendahan hati itu lambang daripada kasih. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu penebusan. Yesus datang dan dia mati di kayu salib. Itu adalah penebusan. Dan itu mau menunjukkan kepada kita kasih yang begitu luar biasa. Coba saudara-saudara, apakah ada kasih yang lebih besar dari rela memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya? Saya pikir itulah kasih yang paling besar. Orang yang mau rela berkorban untuk menebus sahabat-sahabatnya. Itu. Yang ketiga, saudara-saudara, mengisyaratkan kepada kita kebebasan. Setelah kita ditebus, maka kita dibebaskan. Tuhan tidak mau kita menderita dalam kematian selama-lamanya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita dipulihkan. Ada banyak pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan, ya, yang dilakukan oleh Yesus, yaitu pemulihan hubungan kita kepada Tuhan, kepada Bapa, dan juga pemulihan hidup yang kekal itu. Sehingga kita ketika ditebus oleh Kristus memiliki hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang menjadi tugas kita? Yang menjadi tugas kita sekarang, saudara-saudara, mari tinggal dalam kasih. Sebab orang-orang yang tinggal dalam kasihlah, di situ akan terlihat bahwa mereka adalah anak-anaknya Allah. Ya, coba kita lihat saudara-saudara, apa yang dikatakan ini dari mulai ayat berapa? Ya. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ya, ayat mulai ayat 7 pun mungkin barangkali. Ya, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya.
Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi makanya dimintakan kepada kita yang pertama sekali saudara-saudara untuk tinggal dalam kasih. Itu yang menunjukkan bahwa kita itu adalah apa? Anak dari anak Allah sendiri. Yang kedua saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi. Tidak benarlah kita orang-orang yang sudah dikasihi Allah dan menerima penebusan Kristus sementara kita hidup saling membenci. Itu. Oleh karena itu, mari kita saling mengasihi. Dan yang ketiga saudara-saudara, ini menjadi tugas bagi kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Allah yang besar itu kepada setiap orang, yaitu melalui hidup kita yang benar. Maka lakukanlah, tinggallah dalam kebenaran dan kasih. Maka kasih Tuhan itu terlihat nyata bahwa Yesus sudah datang dan memberikan kasihnya kepada kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan kami telah melihat dan bersaksi, Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami mau diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau tidak pernah tidak mengasihi kami. Bahkan Engkau tidak mampu tidak mengasihi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh tinggal dalam kasih, supaya nyatalah bahwa kami tinggal dalam Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari tinggal dalam kasih, saling mengasihi. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.